Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan kehadiran sesosok bayangan hitam yang membuat semua orang di alun-alun tertegun. Terlebih lagi Yunleng dan Nalanji. Ekspresi mereka berdua berubah secara drastis. Jadi itu adalah orang kuat yang datang dari benua. Jia Xintian menyipitkan matanya dan bergumam. Meskipun keluarga kekaisaran juga telah mengirim sejumlah besar orang di seluruh benua, saya tidak memiliki kesan sedikit pun dari orang yang disebut Ling Ying. Saya pikir dia harus menjadi seseorang yang berlatih pengasingan. Namun bagaimana Soyan terkait dengan orang kuat seperti ini dari benua? Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki hak untuk melakukan kontak dengan seseorang dari level ini. Pama tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Peristiwa yang terjadi saat ini menjadi semakin berantakan. Latar belakang Soyan juga menjadi lebih dan lebih misterius. Jia Xintian perlahan-lahan membelai janggutnya dan berkata, dari penampilannya jika orang menghitung Hai Bodong dan Ling Ying ini, sisi Soyan sebenarnya memiliki dua dauang. Jika kita menambahkan Magical Beast yang misterius itu, Misty Cloud Sector tampaknya tidak mampu menjaga Soyan di belakang dalam line up ini sebelum Yunjun kembali. Dengan situasi yang berkembang ke titik ini, Yunleng harus hati-hati menimbang keuntungan dan kerugiannya. Menyinggung Soyan yang memiliki barisan seperti itu hanya untuk moceng, hanya kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Pama berkata dengan lembut. Sekarang kita hanya bisa melihat apa yang Yunleng rencanakan. Jika dia bisa mengesampingkan rasa malu yang diberikan Soyan padanya dan membiarkan pihak lain pergi dengan aman, tidak banyak yang akan terjadi. Jika dia tidak membiarkan mereka pergi dan bersikeras menjaga Soyan di belakang, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Jia Xintian mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk menonton wajah Yunleng yang marah dan bergumam. Semoga dia tidak keras kepala dalam pilihannya. Semua orang di alun-alun mengangkat kepala mereka dan menyaksikan langit. Nalanjandran menggigit bibir merahnya. Emosinya sangat kompleks. Dia tidak pernah berharap bahwa masalah hari ini sebenarnya akan menyebabkan dua dauang muncul. Selain itu, keduanya adalah orang kuat yang tampaknya tidak lebih lemah dari gurunya. Sebuah kepahitan muncul di sudut mulut Nalanjandran. Jika saat itu aku tidak membatalkan pertunangan, ini semua tidak akan terjadi. Nalanjandran bergumam pelan. Tangannya mengepal. Penyesalan samar yang tanpa sadar muncul di hatinya. Dibandingkan dengan kepahitan Nalanjandran, Nalanji di pohon besar juga menghela napas sedih. Ketika semakin banyak orang kuat muncul untuk mendukung Soyan, dia juga secara bertahap merasakan kekuatan mengerikan yang pemuda 17 tahun ini sembunyikan di belakang punggungnya. Awalnya pemuda ini yang mungkin segera menjadi orang terkuat di Kekaisaran Jiama akan menjadi anggota klan Nalan dan memimpin klan ini menuju menjadi kuat. Namun karena tindakan impulsif Nalanjandran saat itu telah sepenuhnya menghancurkan harapan ini. Nalanji akhirnya merasakan apa yang disebut penyesalan sejati. Rasa malu juga muncul di hatinya. Bahkan setelah mengetahui dengan jelas bahwa Soyan adalah Yan Shao yang telah menyelamatkan hidupnya, dia belum melangkah maju untuk membantunya. Hati Nalanji dipenuhi rasa malu. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Ling Ying. Hai Bodong menatap Ling Ying yang muncul. Dia menghela napas dan berkata, "Itu dia." Mendengar ini, Soyan terkejut. "Siapa, Hai Tua? Apakah Anda mengenalnya?" "Kembali ke ibu kota.
apakah kamu tidak merasakan bahwa ada seseorang yang memata-matai kita? Saya katakan saat itu bahwa saya juga punya perasaan yang sama. Namun perasaan saat itu terlalu samar, sehingga saya tidak berani terlalu yakin. Hanya sampai orang ini muncul beberapa saat yang lalu, saya bisa yakin Ki di tubuhnya benar-benar sama dengan orang yang memperhatikan kita. Hai Bodong berkata dengan suara dalam. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata, mengapa dia ingin memata-matai kita? Bagaimana saya tahu? Hai Bodong mengarahkan pandangannya pada Xiaoyan dan berkata, dengan caranya bertindak, jelas bahwa dia ada di sini karena kamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri, kapan Anda berteman dengan orang yang begitu kuat? Aku juga benar-benar bingung. Saya yakin bahwa ini adalah pertama kali saya melihat orang ini. Adapun mengapa dia ingin membantu saya, ini juga sesuatu yang saya tidak tahu. Xiaoyan tertawa pahit. Hai Bodong mengangkat alisnya dan berkata, hei, itu aneh. Jangan bilang bahwa benar-benar ada orang bodoh di dunia ini yang akan berhenti dan membantu hanya karena mereka menyaksikan ketidakadilan. Baiklah, jangan khawatir tentang identitasnya. Sekarang penghalang energi rusak, mari kita pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Hai Bodong mengangguk dan sayap di kedua punggung mereka mulai mengepak. Keduanya baru saja mulai bergerak. Yunleng yang merasakan mereka akan pergi, tatapannya berbalik dan melirik Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Dia berkata dengan tegas, Xiaoyan, kemana kamu pergi? Jika saya tidak bisa menahan Anda di sini hari ini, bagaimana saya, Yunleng, membantu pemimpin sekte mengelola sekte besar ini? Pergi. Xiaoyan mengabaikan kata-kata Yunleng yang galak. Xiaoyan, berhenti. Wajah Yunleng secara bertahap menjadi merah darah dalam amarahnya. Tangannya melambai. Tiba-tiba lautan awan di sekitarnya bergulung dan naik. Sesaat kemudian busur awan besar yang diaglomerasi dari dalam lautan awan muncul. Dia melambaikan tangannya. Sesaat kemudian itu berubah menjadi panah awan besar dan otomatis ditarik kembali. Yunleng menatap Xiaoyan dengan tatapan kejam. Pergi. Dengan tangisan rendah dari mulut Yunleng, panah awan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap itu seperti panah melewati rintangan udara dan menembak langsung ke arah Xiaoyan. Hati-hati. Saat sisi depan mereka berdua menghadap Yunleng, Hai Bodong menjerit dan menarik Xiaoyan di belakangnya. Kedua tangannya melambai dengan cepat dan udara dingin melonjak. Tepat saat Hai Bodong hendak bersaing dengan panah itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya, menoleh dan berbicara, bawa Xiaoyan dan pergi. Hai Bodong sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menimbang perkataan Ling Ying dan segera menarik Xiaoyan dan dengan cepat mundur. Setelah melihat Hai Bodong menarik kembali, Ling Ying perlahan membalikkan tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh menatap panah yang menakutkan yang tampaknya membelah langit. Dengan lambaian lengan bajunya, bayangan hitam tiba-tiba muncul di balik punggungnya. Dalam sekejap bayangan hitam yang naik telah menutupi seluruh langit. Jumlah kekuatan yang besar ini segera menyebabkan beberapa wajah para murid Mystical Sekte di bawah menjadi pucat. Dengan tubuhnya ditangguhkan di tengah-tengah bayangan hitam, dia mengeluarkan tawa liar. Hahaha, hari ini aku ingin melihat siapa yang berani melukai orang yang wanita muda klanku ingin aku lindungi. Tubuh Ling Ying bergabung dengan kegelapan berwarna hitam yang merembas ke seluruh langit. Segera segel tangan dibentuk oleh tangannya, dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. 10.000 bayangan mengikat. Kegelapan berwarna hitam keluar dari segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembakkan secara eksplosif. Dua lampu berwarna yang sama sekali berbeda membawa energi yang sama menakutkannya, menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan banyak tatapan di bawah. Mereka bertabrakan. Tiba-tiba ledakan hebat seperti guntur muncul di udara. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xintian mengangkat kepalanya. Wajahnya muram ketika dia berkata, melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus sekitar bintang 7 Dahuang. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur metodologinya tampaknya cenderung menuju kegelapan. Unsur semacam itu tidak umum terlihat. Pama menganggukkan kepalanya. Pandangannya melirik ke sekeliling dan berkata,
Jika masalah ini berlanjut dengan cara ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Mystical Sector adalah faksi dalam kekaisaran Jiama kami. Jia Xintian mengerutkan alisnya dan berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. The Huang yang misterius ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menciptakan kekacauan di Mystical Sector. Selama Soyan dapat pergi dengan aman, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak pasti apakah ada faksi besar di belakangnya. Karena itu lebih baik tidak bertindak gegabah. Pama sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Jia Xintian. Hahaha, sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan. Tidak heran kamu begitu arogan. Ling Ying perlahan muncul dari tirai hitam. Dia menatap Yunleng yang wajahnya sedikit pucat. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Yunleng mengepalkan giginya. Tatapannya menyapu ke arah Soyan yang akan meninggalkan alun-alun. Tanpa sadar kemarahan muncul di hatinya. Keras kepala. Jangan berpikir bahwa aku yang lama tidak berani membunuhmu. Ling Ying sambil menatap Yunleng. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya 2 meter muncul. Tubuhnya sedikit berputar. Tiba-tiba dia berbalik dan tombak panjang di tangannya membawa aura menyeramkan langsung menembak ke arah Yunleng. Gigitan iblis setan. Tombak panjang berwarna hitam itu seperti bintang jatuh hitam yang memotong langit. Wajah Yunleng tiba-tiba berubah secara drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini pihak lain benar-benar tidak punya niat untuk menahan diri. Kepanikan muncul di hati Yunleng. Tangannya tergesa-gesa bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata menjadi perisai berwarna awan yang permukaannya seperti zat dan sangat keras. Tombak besar berwarna hitam yang ditutupi aura menyeramkan yang membawa kekuatan ganas langsung menyerang ke depan dan menabrak pelindung awan dengan keras. Suara ledakan keras terdengar, menyebabkan murid Mystical Sector di bawah tanpa sadar menutupi telinga mereka. Hancurkan! Ling Ying menyaksikan energi dua warna yang saling bertabrakan. Tangannya perlahan membentuk segel, dan sesaat kemudian raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Di langit, kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang secara langsung dan keras melemparkan Yunleng ke tanah, menyebabkan para murid Mystical Sector segera bangkit untuk menghindarinya. Ling Ying berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya, dan bayangan gelap yang menembus langit sekali lagi mengalir ke tubuhnya. Semua tatapan di alun-alun dengan cepat dilemparkan ke tempat Yunleng mendarat. Sebuah lubang yang dalam yang terbentuk menyebabkan para murid Mystical Sector tanpa sadar menelan ludah mereka. Dia belum mati. Jia Xintian menatap lubang yang dalam dan menghela napas dengan lembut. Saat suara Jia Xintian jatuh, batu yang hebat keluar dari lubang. Sesosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Penampilan serta kondisi Yunleng kini sangat mengerikan. Pakaiannya hancur dan wajahnya berlumuran darah. Ekspresi Yunleng yang telah keluar dari lubang yang dalam, dia tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Dia melirik darah yang menetes dari pinggangnya, lalu dengan lembut menyentuh bekas luka yang ditinggalkan Soyan. Kamu memang sangat kuat. Yunleng mengangkat kepalanya dan menertawakan Ling Ying. Ling Ying sedikit mengernyit dengan suara acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Hahaha. Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil menatap Ling Ying. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang telah menyebabkan Mystical Sector kami menjadi malu seperti ini. Jika kalian semua diizinkan pergi hari ini, saya khawatir Mystical Sector kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan dalam kekaisaran Jiama. Karena itu demi sekte, hari ini kalian semua bisa melupakan tentang meninggalkan. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang aku tidak memiliki kemampuan ini, tapi Yunleng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna putih awan dari cincin penyimpanan dan meniupnya dengan keras. Peluit yang tajam menyelimuti seluruh Mystic Cloud Mountain. Semua orang di alun-alun menjadi sunyi senyap karena tindakan Yunleng. Jia Xintian menyipitkan matanya dan bertukar pandang dengan Pama. Itu, orang tua itu,
dia memang belum mati. Saat suara Jia-Xintian dan Pama jatuh, kekuatan besar dan agung dari jauh di dalam Misty Cloud Mountain turun. Itu seperti naga raksasa kuno yang baru saja terbangun, sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar keluar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Mystical Sector. Sosok cantik muncul di udara. Mengapa guru bangun? Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.